Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman, ya anak-anak. Mungkin Bapak akan pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya gimana kabar anak-anak semuanya di sini? Apakah baik? Syukur alhamdulillah apabila anak-anak di semuanya baik-baik saja ya. Ya. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bersedia mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah anak-anak di sini sudah tahu pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan apa? Jadi pada kegiatan malam hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Baik, jika anak-anak belum tahu apa itu bimbingan klasikal adalah bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa yang bergabung pada satu satuan kegiatan pembelajaran atau pengajaran. Jadi, tema atau topik pada bimbingan klasikal malam hari ini, kita akan membahas tentang membangun rasa percaya diri. Adapun tujuan dari topik malam hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan proses pembentukan rasa percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan orang percaya diri dan tidak percaya diri. Yang keempat adalah peserta didik dapat melakukan cara-cara membangun rasa percaya diri. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana bimbingan ini dilaksanakan ya. Pada bimbingan klasikal pada malam hari ini, ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap awal atau tahap pendahuluan. Yang kedua adalah tahap inti, dan yang ketiga adalah tahap penutup atau pengakhiran. Jadi pada tahap-tahap inti nanti, Bapak harap kalian bisa sama-sama aktif membahas topik tersebut ya. Sebelumnya kita akan melakukan kontrak layanan terlebih dahulu. Jadi pada kegiatan bimbingan klasikal pada malam hari ini, kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal ini selama 2 kali 45 menit atau 2 jam pembelajaran. Begitu ya anak-anak, apakah bisa kita sepakati? Baik, jika anak-anak sudah sepakat, seperti yang Bapak bilang di awal, bahwa pada kegiatan malam hari ini kita akan membahas topik tentang membangun rasa percaya diri. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, apa sih percaya diri itu? Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu percaya diri? Baik anak-anak, sebelumnya Bapak akan share terlebih dahulu PPT yang mungkin bisa anak-anak baca ya. Jadi Bapak akan menjelaskan satu persatu dari PPT dalam PPT tersebut ya. Baik anak-anak, seperti yang Bapak bilang di PPT ini,
Bapak akan mengupas tuntas apa itu percaya diri. Nah, kemudian ya, yang pertama adalah pengertian percaya diri. Nah, percaya diri adalah suatu kondisi seseorang yang menyadari kelebihan dan kekurangannya dan mampu memanajemen kelebihan dan kekurangannya dengan baik. Nah, kemudian proses seseorang menjadi percaya diri. Yang pertama adalah pengenalan diri. Kepercayaan diri dimulai dengan kita mengenal diri kita. Maksudnya mengenal diri adalah mengenali siapa diri kita, apa hobi kita, status sosial kita, kemampuan kita, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kesadaran diri. Pada tahap ini, kita mengingat fakta-fakta apa saja yang berhubungan dengan kita. Maka kita mulai menyadari siapa diri kita dengan membuat daftar kelebihan dan kekurangan diri. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan diri kita akan tahu bagaimana kita belajar mengatasi kekurangan dan mengeksplorasi kelebihannya. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman diri. Nah, taraf selanjutnya dalam proses pembentukan kepercayaan diri adalah taraf pemahaman diri. Pada tahap ini, kita dituntut untuk menganalisa di mana kita memiliki potensi yang menonjol dan di mana bisa mengatasi kekurangan, sehingga kita paham kegiatan mana yang akan dikembangkan. Pada proses pemahaman diri, akan lebih akurat jika didukung sebagai tes seperti tes bakat dan minat. Kemudian yang keempat adalah integritas diri. Nah, pada taraf integritas diri, seseorang sudah berani menunjukkan kemampuan, kelebihan, dan kekuatan-kekuatan dirinya. Hal ini bisa dilihat dari perilaku tidak pernah menolak tugas yang memang sudah menjadi kewajibannya. Berani dan mau menerima tantangannya. Berani dan mau melakukan sesuatu yang baru. Kemudian yang kelima adalah kepercayaan diri. Nah, akhirnya seseorang bisa mendapatkan kepercayaan diri setelah dia mengenali dirinya, mengenali kelebihan dan kekurangannya, mengeksplorasi pada potensi, dan berani menerima tantangan. Kemudian adapun perbedaan orang percaya diri dan tidak percaya diri. Dari bahasa orang yang percaya diri dan bahasa orang tidak percaya diri. Itu seperti apa sih, Pak? Biasanya bahasa orang yang percaya diri yaitu saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Nah, itu adalah bahasa orang-orang yang percaya diri. Saya bisa berubah lebih baik. Nah, itu menunjukkan orang yang percaya diri. Saya bisa dan saya akan segera memulai. Nah, itu saya bisa dan saya akan segera memulai. Itulah bentuk orang atau bahasa orang yang percaya diri, seperti itu. Kemudian adalah bahasa orang yang tidak percaya diri. Apa saja sih? Yang pertama adalah tidak ada yang bisa saya lakukan. Bahasa orang tidak percaya diri itu selalu bersikap pesimis. Jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. Itu. Kemudian yang kedua adalah memang sudah begitulah saya, pasrah gitu. Jadi orang yang tidak percaya diri itu tidak mau berkembang dengan potensi dirinya, itu tidak mau berkembang. Ya, kemudian saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu orang yang pesimis, orang yang mudah putus asa gitu kan. Itu tipe-tipe atau bahasa orang yang tidak percaya diri. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membangun percaya diri. Apa saja sih, Pak? Nah, yang pertama adalah sering latihan dalam hal apapun. Latihan. Yang kedua adalah berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan. Contohnya seperti tampil di depan kamera saat meeting atau daring, tampil di depan kelas, berani tampil gitu. Nah, yang ketiga adalah buatlah daftar keberhasilan. Jadi keberhasilan yang pernah anak-anak lakukan itu dibuat
buatlah sebagai daftar. Jadi itu adalah bagaimana cara kita untuk membangun percaya diri dari daftar-daftar keberhasilan yang pernah kita capai dan kita raih itu dibuatlah seperti daftar gitu. Kemudian yang keempat adalah bersikap yang optimis. Ya, jadi seperti bahasa orang yang percaya diri itu ya, saya melakukan apa saja yang saya mau. Saya bisa berubah lebih baik. Saya bisa dan saya akan segera memulai. Itu yang bersikap yang optimis menjadi orang. Jangan pesimis yang saya tidak bisa apa-apa, saya memang sudah beginilah saya. Ya. Oh, itu tipe-tipe orang yang pesimis. Jadi bersikaplah yang optimis begitu. Kemudian yang kelima adalah jangan putus asa jika gagal. Nah, apabila kalian gagal dalam suatu kegiatan atau sesuatu yang pernah kalian lakukan gitu, kalian merasa gagal, itu janganlah putus asa. Kembangkan lagi begitu. Jadi percaya diri kita itu ingin maju dan tidak putus asa dalam kegagalan yang kita dapatkan begitu. Kemudian yang terakhir adalah menerima masukan yang baik. Jadi masukan-masukan yang positif itu alangkah baiknya kita terima. Itu menjadi motivasi diri kita untuk lebih percaya diri. Baik anak-anak, dari apa yang sudah Bapak paparkan, apakah ada yang ingin bertanya atau yang masih bingung atau yang mau ditanyakan lagi itu? Baik, Mas Adam sudah bertanya, apakah anak-anak ada yang mau bertanya lagi selain Mas Adam di sini? Baik, Bapak akan menjawab dari pertanyaan Mas Adam ya. Pak, saya mau bertanya, apa sih yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa percaya diri? Penyebab munculnya rasa kurang percaya diri atau tidak percaya diri itu ada beragam dan berbeda-beda pada setiap orangnya pastinya. Ada yang kurang percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk, pernah mengalami penindasan, maupun trauma. Ada pula yang kurang percaya diri atau tidak percaya diri karena pengaruh pola asuh semasa anak-anak gitu. Dan bagaimana sih cara kita untuk bisa agar tidak terjadi tidak percaya diri gitu ya. Yang pertama itu adalah bangun pola pikir yang positif. Yang kedua adalah kenali kekurangan dan kelebihan diri kita. Yang Bapak paparkan tadi ya. Fokus pada langkah atau perubahan kecil. Atau lakukan hal yang disukai. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bergaul dengan orang-orang yang positif. Menerapkan pola hidup sehat. Bergabung dalam kegiatan sosial. Dan masih banyak lagi. Jadi penyebab orang yang tidak percaya diri yaitu tadi, mungkin dari pola asuhnya atau dari kegagalan yang pernah dialaminya, itu yang menjadikan orang itu tidak percaya diri gitu. Apakah sudah dapat dipahami Mas Adam? Mungkin ada anak-anak lagi yang mau bertanya. Baik, Mbak Safira, Bapak akan jelaskan lagi ya Pak. Tadi Mas Adam kan bertanya tentang tentang apa sih yang menyebabkan seorang itu bisa tidak percaya diri, dan Bapak sudah menjelaskan bagaimana
cara mengatasi orang yang tidak percaya diri. Nah, yang pertama itu adalah bangun pola pikir yang positif. Nah, cara meningkatkan percaya diri yang pertama adalah berpikir yang positif. Jika Mbak Safira sebelumnya selalu merasa tidak bisa menjalani sesuatu, mulai saat ini cobalah untuk membentuk pola pikir positif dalam diri Mbak Safira. Misalnya Mbak Safira ragu nih. Nah, katakan saja, saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya mau. Itu. Yang kedua adalah kekurangan dan mengenali kekurangan dan kelebihan Mbak Safira. Nah, dengan menanamkan kekurangan dan kelebihan pada diri Mbak Safira, nah, Mbak Safira akan melakukan sebuah kesalahan atau memiliki kekurangan. Jangan menganggap itu sebuah kebodohan. Ingat, Mbak, setiap orang pernah melakukan kesalahan dan tidak ada orang yang benar-benar sempurna. Mbak Safira hanya perlu memperbaikinya dengan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi untuk membangun atau mengatasi orang yang tidak percaya diri itu dengan mengenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri itu. Yang ketiga adalah fokus pada langkah atau perubahan kecil. Jadi perubahan-perubahan kecil yang Mbak Safira alami itu lakukanlah dengan langkah yang fokus untuk mencapai keberhasilan. Misalnya jangan berkecil hati dalam keadaan yang tidak baik, atau mungkin saat ini Mbak Safira kurang percaya diri, tapi langkah dan perubahan kecil yang dilakukan sekarang pada akhirnya akan tumbuh menjadi perubahan yang besar yang membuat Mbak Safira terus maju dan berkembang. Kemudian lakukan yang Mbak Safira sukai. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi harus percaya diri. Mbak Safira itu harus percaya diri. Bergaul dengan orang-orang yang positif, menerapkan pola hidup sehat. Nah, secara tidak langsung pola hidup yang sehat dapat membentuk pola pikir yang sehat. Jadi rasa percaya diri sendiri adalah salah satu bentuk dari pola pikir yang sehat. Nah, oleh karena itu jaga kesehatan tubuh Mbak Safira dengan menerapkan pola makan sehat dan olahraga secara rutin. Nah, bergabung dalam kegiatan sosial itu akan membangun rasa percaya diri kita. Jadi orang itu bisa lebih percaya diri dan terhindar dari sifat-sifat sikap yang kurang percaya diri begitu. Apakah Mbak Safira sudah paham? Baik anak-anak, sesuai kesepakatan di awal tadi, bagi yang tidak bertanya ya, Bapak anggap sudah paham semua ya, dan apa yang Bapak sudah jelaskan sama Mbak Safira dan Mas Adam menjadi pengajaran baru atau pengertian baru ya, atau penjelasan baru dari Bapak ya. Ya, Bapak kira mungkin anak-anak sudah memahami. Jadi dapat disimpulkan dari kegiatan yang sudah kita pelajari pada kegiatan malam hari ini, bahwa dalam membangun percaya diri itu kita harus mengenal diri kita, mengenal diri sendiri, kesadaran diri, pemahaman diri, dan integrasi diri. Nah, itu akan membentuk sebuah kepercayaan diri pada akhirnya itu. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas ya untuk kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan kalian tahu. Tidak usah dibuat-buat atau saling bekerja sama. Jawab saja sesuai yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi atau yang sudah Bapak berikan. Baik
Baik, Bapak akan share screenshot ya dari untuk kalian bisa kerjakan. Baik anak-anak, itu lembar yang harus kalian isi ya. Jangan lupa diisi. Kita sudah selesai nih dengan pembahasan kita pada kegiatan malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan bimbingan klasikal berikutnya ya teman, ya anak-anak. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan tema yang berbeda dan menarik ya. Baik, kegiatan malam ini sudah selesai. Marilah sebelumnya kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kegiatan pada malam hari akhirnya sudah selesai. Semoga dapat pembelajaran baru ya dari materi yang Bapak paparkan tadi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.